Kerajaan mana? Israel dijajah kerajaan mana? Yuk, pengetahuan umumnya gimana kalian anak-anak muda? Mesir? Bukan lah, Mesir. Wah, ini sekolah minggunya bagaimana ini kok Mesir? Mesir itu zamannya Yusuf, perjanjian lama dulu, zaman Musa. Awas kamu ya. Ayo dijajah mana ya? Roma, kerajaan Roma. Nah, kalau Israel jajahan Roma, lalu ada seorang perwira di daerah jajahan, maka perwira ini orang Israel atau orang Roma? Pasti Roma, berarti dia penjajah. Ditulis yang mempunyai seorang siapa? Hamba, budak yang sangat dihargainya. Masalahnya hamba itu sedang apa? Sakit keras, mungkin sekarang kanker stadium 4 mungkin gitu, dan hampir mati. Oke, kita kejar. Kalau dia penjajah, lalu punya budak, punya pembantu rumah tangga. Kira-kira yang jadi pembantu ini yang sebangsa atau yang dijajah? Pasti yang dijajah. Enggak mungkin orang Roma juga. Maaf ya anak-anak Tuhan. Saya selalu mengajarkan konsep ini. Ingat, kita biji matanya, jangan lupa. Berarti Papa di surga tidak bisa lihat apa-apa tanpa kita biji matanya itu. Maka itu ada orang-orang sebagaimanapun juga di sekitar kita. Ayo kita belajar jadi mata Tuhan untuk melihat. Saya ngomong dikit ya, jangan tersinggung. Tapi banyak kali kita salah, kita nggak ngerti. Karena kita cuma rutinitas kebiasaan. Siapa yang hobinya kalau diminta doa makan, selalu ada embel-embel, Tuhan berkati janda yatim piatu orang miskin, berkati mereka. Siapa? Biasa gitu bukan kalau kita doa? Tahu nggak? Itu doa yang 1000% salah. Salahnya 2, jadi 2000%. Kenapa ingat orang miskin, orang susah kalau pas makan saja? Itu sudah jelas salah. Lo betul nggak? Jahat itu. Salah yang kedua, itu doa yang paling kurang ajar dan paling ngawur. Kita ini sudah diberkati, maka itu sampai bisa makan. Betul? Harusnya doanya begini. Tuhan terima kasih sudah memberkati kami dengan makanan ini. Dengar ya. Kami siap jadi berkat untuk yang susah dan yang miskin. Bukan minta Tuhan berkati lagi, goblok. Kita yang harus memberkati. Jangan nyuruh Tuhan lagi. Kejauhan, kirim dari surga basi dulu makanan sampai ke dunia. Jadi doa yang benar adalah, Tuhan kami siap jadi berkat. Karena kami sudah diberkati. Jadi begitu selesai doa langsung makan. Nah selesai makan, kalau kita keluar kemana saja, ketemu orang lapar, jangan bilang, Tuhan berkati kamu ya, aku sudah kenyang, terserah kamu. Itu kurang ajar, betul. Kita jadi berkat. Nah banyak doa yang salah, tapi diulang-ulang terus. Siap berubah? Nah, jangan marah-marah itu, bentak sekali, kaget om sampai ada yang minta amin katanya gitu. Oke, kita lanjut. Maaf ya, maaf, jangan tersinggung. Adik-adik, engkau yang punya papa mama yang kaya, orang tua ajari anak-anak kita untuk respect dan hormat pada para pembantu di rumah. Setuju? Ajari mereka untuk respect. Saya sering tinggal nginep bertamu di rumah banyak orang saya kenal. Nah, ada cukup banyak orang-orang kaya tidak mendidik anaknya dengan baik. Pulang sekolah masih SD, masih SD kelas 2, kelas 3. Pulang sekolah bilang, sepatu judul lempar sana, buka kaos kakinya. Ini bos kecil betul ini. Terus papa mamanya diam saja. Oh, saya nggak sabar lihat penjajah-penjajah cilik ini tadi. Mama papanya saya cari, duduk sini dulu. Kamu ngajari apa pada anak? Walaupun pembantu
dan kita gaji. Ajari anak-anak hormat pada mereka. Sebab untuk mereka juga Yesus itu mati, saudara. Kita ajari begitu. Setuju? Enggak setuju, kamu yang dibaptis lagi. Lihat. Ya Pak Ros, ini papa mamanya perlu dibaptis lagi kalau begitu. Saudara, mulai dari orang-orang yang tinggal serumah dengan kita yang belum diselamatkan. 2 bulan lalu saya terharu, kami suami istri terharu. Saudara, pernah tinggal dengan kami satu keluarga. Pertama kali datang si istri pakai jilbab. Itu tahun 85 yang lalu. Saya nggak pernah larang dia. Yang pertama ikut suaminya dulu. Saya itu lagi duduk-duduk di teras di rumah ini di Surabaya sebelum pindah ke Papua. Datang orang ini namanya Seger Wahyudi. Dia manggil saya Tuan. Yang ini. Tuan, butuh sopir tidak? Aduh, saya tuh nggak punya mobil. Gambarnya saya nggak punya. Kok kamu ngelamar jadi sopir? Tapi saya punya prinsip. Saya tidak akan pernah menolak orang yang datang ke rumah. Tidak pernah, saudara. Nah, setelah dia datang 2 orang lagi. Ya, namanya Amos dengan Yono. Anak muda-muda. Minta kerjaan lagi. Saya tanggung lagi. Bahkan, saudara, kalau ada maling masuk ke rumah saya pun, saya nggak akan teriak, maling. Enggak, saudara. Cari jiwa itu susah. Ini datang sendiri. Loh benar, saudara. Itu hati Yesus. Begitu maling masuk, saya sambut. Selamat malam. Nama saya Daniel. Ayo duduk dulu. Kamu tahu nggak, sepinter-pinternya kamu, Mami, tetap lebih pinter polisinya. Kamu pasti ketangkep. Dan ingat ya, neraka masih buka. Pasar bisa tutup. Kalau kamu mencuri, kamu akan masuk neraka. Kalau kamu minta, kamu bertobat. Kamu selamat. Milih yang mana? Saya akan ajak ngomong baik-baik. Kenapa kamu mencuri? Kamu punya istri enggak? Punya anak enggak? Apa enggak malu mereka? Kalau teman-temannya tanya, suaminya bukan polisi, bapaknya bukan polisi, terus temannya tanya, bapakmu mana? Kantor polisi. Lah kalau bukan polisi, kantor polisi yang maling namanya dong. Kasihan mereka, saya ajari hidup. Berapa kali saya memberi modal mereka untuk kerja. Kalau saya punya, kamu perlu saya akan beri. Tapi jangan mencuri. Saya akan tanya, kamu lapar enggak? Lapar, saya akan beri makan, saudara. Tidak ada maling yang enggak bertobat kalau begitu. Tapi kalau bawa golok gimana? Nah, takut mati berarti. Kalau saudara takut mati belum Kristen, gitu saja. Yang namanya Kristen itu nggak perlu takut mati. Amin. Bisa pakai istilahnya Pak Roni Daud Simeon. Mati itu bagi orang percaya merem di dunia, melek di surga. Itu luar biasa dong. Maka itu kalau ada maling masuk bawa golok, jangan ketakutan. Sambut baik-baik. Di golok pun kita mati berangkat. Kalau nggak mati ya di rumah sakit, toh gampang saja. Di rumah sakit pun kita bisa nginjil. Pokoknya semua ada kesempatan. Oke? Nah, jadi Seger ini akhirnya datang. Saya bilang, aku nggak punya mobil. Tapi kalau mau tinggal di sini silakan tinggal. Jadi pertama dia cuma cabut rumput, ngepel ya. Tapi saya nggak enak. Nah, terus teman saya yang punya mobil cari sopir. Ya udah saya kasih. Jadi kerjanya di rumah teman saya, nginepnya di rumah saya. Setelah berapa minggu dia bilang, Tuan, boleh nggak saya bawa istri saya? Ya boleh. Waktu itu anaknya yang pertama baru umur 3 bulan dibawa juga, tinggal. Saudara, saya nggak pernah ngomong Yesus, nggak pernah nginjili, tapi saya kasih mereka, saya sayang mereka, saya ajari mereka nilai-nilai hidup. Saya bilang, kamu ikut saya di sini. Ingat ya, ini prinsip saya belajar dari mantan ketua sinode Gereja Kristen Protestan Bali. Namanya Bapak Dr. Iwayan Master. Saya belajar dari Pak Master. Saya belajar dari Pak Wayan. Dia bilang gini, Pak Daniel, ajari semua orang. Kalau punya uang, dengar adik-adiknya, jangan beli PlayStation, ingat itu. Kalau punya uang, Pak Wayan ngajarin, belilah barang yang buatan Tuhan. Barang buatan Tuhan cuma ada 3. Tanah, ternak, ya, bisa kambing, bisa sapi,